Dengan yang kos, aku yang kos. Nama saya Bulan, seorang wali kelas 3. Saya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang kalau diajar itu terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan kemudian juga pengumpulan tugas yang hanya 80%-an, berarti ada yang sekitar 20% dari siswa itu yang dalam satu kelas itu belum mengumpulkan tugas dengan baik. Dan kali ini saya dengan Bu Titin akan berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam Mbak Mulan. Bu Apa Titin, kabarnya ya? ya Bu Titin, ini bolehkah saya meminta waktunya untuk kita sharing dan ngobrol, Bu Titin? Boleh, kebetulan saya nggak ada acara longgar. Monggo, mau cerita apa Mbak Ulan? Begini Bu Titin, ini ya tentang sharing di kelas saya ya Bu Titin. Saya kan wali kelas 3 ya Bu Titin, dan akhir-akhir ini saya merasa kok murid saya itu ya Bu Titin di kelas itu kalau saya ajar itu anaknya nggak ada apa ya kurang antusias, kurang aktif dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Dan untuk tugasnya itu sekitar hanya 80% yang mengerjakan Bu Titin. Terus bagaimana itu Bu? Jadi menurut Bu Bulan, apa yang diharapkan dari obrolan kita sekarang? Bu Bulan mintanya sharing gitu ya? Oh ya, gini Bu Titin, saya itu ingin ada solusi ya, solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas tersebut. Agar murid-murid itu lebih aktif, lebih antusias mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oh iya, Mbak, untuk Bu Bulan, pembelajaran dulu Bu Bulan dari kelas tinggi ke kelas rendah ya? Oke, Bu. Kan jadi Nah, ada yang berbeda ya, Bu ya. iya, ya jadi eh, menurut Bu Bulan, hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran itu menurut Ibu itu bagaimana? Gini ya, Bu ya, kalau saya pas ngajar ya dengan anak-anak itu ya mungkin gini ya, Bu ya, yang menyebabkan murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya itu sedikit membosankan, terus monoton, dan saya terlalu banyak dominan untuk berbicaranya dan banyak berceritanya di depan. Jadi murid-murid itu tidak ada apa ya Bu, tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Dan yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya atau berpendapat atau berbicara aktif di depan atau di dalam pembelajaran saya, Bu Titin. Kalau seperti itu, bagaimana ya Bu Titin kira-kira ya? Berarti eh, anak hanya sebagai pendengar ya Bu Bulan ya? Oke, betul Bu Titin. Makanya anak dari yang Ibu sampaikan dari kelas 3 itu merasa bosan, tidak merasa antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Menurut saya itu ya ada perubahan atau yang bagaimana yang Ibu inginkan. Ya gini Bu, yang saya inginkan dalam pembelajaran itu biar anak itu ya tidak bosan, tidak jenuh di kelas, yaitu pembelajaran yang mengasihkan dan yang tidak monoton. Bagaimana Bu seperti itu? Itu bagus, bagus sekali. Jadi setiap memberikan materi pelajaran itu harus dengan suasana yang menyenangkan. Jadi kita di situ memberikan materi membuat anak itu senang dulu. Ya, Dengan senang, suasana nyaman, mengasihkan, jadi anak itu merasa nyaman dan menerima pembelajaran itu juga
bisa diterima dengan baik gitu. Saya sependapat dengan itu. Apa menurut Ibu Bu Wulan yang membuat anak itu merasa tidak bosan itu seperti pembelajarannya bagaimana Ibu Wulan sudah punya gambaran? Ya gini ya Bu ya, setelah saya mengikuti walaupun belum selesai guru penggerak ya Bu ya, yang Ya, kemarin saya ikutin itu kan kita harus belajar itu berpihak pada murid ya Bu ya. Jangan hanya ya, kita saja yang ini, jadi murid juga harus ikut aktif. Jadi kita hanya sebagai pendamping aja, nanti siswa yang kreatif, mandiri, bernalar kritis seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya itu Bu, murid saya minta untuk aktif di kelas. Terus saya memberikan ice breaking gitu ya Bu ya. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai, habis doa pagi-pagi, terus kita memberikan semangat untuk anak itu biasanya dengan ice breaking ya Bu ya. Mungkin Bu Titi ya, satu juga seperti itu ya, pasti ada ya, ice breaking biar anak setelah mungkin dari rumah dia ada masalah atau apa biar dia nggak murung, nggak sedih perasaannya. Lah dengan ice breaking kan dia memacu untuk semangat belajarnya itu ada. Seperti itu Bu, mungkin juga dengan game yang sudah kita siapkan sebelumnya, mungkin di Mapel ini, Mapel itu kita menyiapkan game-game yang menarik agar siswa itu tidak jenuh apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan ke anak setiap kita mengajar itu, anak jadi lebih aktif, nah, lebih seru gitu kan. Kalau kemarin saya juga nyoba Bu pembelajaran itu dengan game. Bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah kalian mengikuti games hari ini kayak gitu kan Bu Titin. Oh seru ya, Bu, besok lagi ya Bu ya kayak gitu. Jadi anak-anak itu apa ya Bu Titin ketagihan. Ayo Bu lanjut ya, dengan game dong Bu kayak gitu. Jadi oh berarti untuk agar kita itu pembelajarannya lebih mengena ke siswa itu kita harus menggunakan permainan atau ibaratnya ya dengan ice breaking dengan apa yang bisa kita lakukan kayak gitu ya kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif begitu. ya. Itu bagaimana ya Bu ya? Wah, itu bagus sekali. Tapi untuk tugas yang eh, tadi yang belum terrealisasi ya, ibaratnya istilahnya tadi yang mengerjakan tugas kurang maksimal, pengumpulan tugas-tugas dari Ibu Wulan itu bagaimana? Ya mungkin gini ya Bu ya, kemarin saya kan mengasih tugas biasanya tuh, dulu kan saya kelas atas ya Bu Tin. Ya, Kalau tugas banyak oke lah diserap, kalau anak kelas atas kan dia lebih mandiri gitu ya, lah sedangkan anak kelas bawah kalau dikasih tugas kan berbeda kan. Nah, jadi saya masih terbawa dengan di kelas atas, jadi saya ngasihnya itu tugasnya yang tak saya kira ya oh ini pasti bisa, ternyata dia belum mampu seperti itu, seperti yang saya ini terapkan di kelas atas ya Bu Titin. Jadi mungkin saya terlalu banyak memberikan tugas di rumah, terus banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Sebenarnya kan sumber belajar itu kan banyak ya Bu Titi ya, dari berbagai macam sumber. Jadi tidak hanya satu buku saja kita belajar memberikan materi ke anak, bisa berbagai referensi buku yang lain. Seperti itu Bu. oh iya. Jadi Ibu Wulan sudah eh, tahu istilah tentang pembelajaran metode pembelajaran di kelas atas dan kelas bawah mungkin tahap-tahapnya tidak 100% diserap ke kelas bawah karena kelas bawah harus ada bimbingan jadi kita tidak satu satu materi satu pelajaran anak disuruh membuat mencari jawabannya sendiri itu tidak bisa harus bisa menuntun. Nah, untuk sumber belajar yang Ibu berikan mungkin belum maksimal. Nah, kalau boleh tahu ya Bu Wulan ya, Oke. untuk sumber belajar itu Ibu menggunakan sumber belajar di mana ya? Carinya Kalau yang ini ya Bu ya, yang saya pakai ini baru ya sebenarnya. Saya belum mhm, menggunakan sumber belajar yang misalnya dari kayak
lewat YouTube, lewat ini belum. Saya hanya menggunakan buku paket yang ada di sekolah dan dengan sumber dari buku-buku perpustakaan yang ada di sekolah saja, Bu Titin. Nah, menurut Ibu Wulan, buku-buku paket itu apakah terpenuhi anak-anak dalam sumber belajarnya itu, Bu? Ya, saya kira sih ya belum terpenuhi seluruhnya ya, Bu Titin. Ya. Kalau sumber belajar dari perpus aja kan sebenarnya cuma buku paket aja ya. Jadi untuk referensi yang lain memang belum ya, Bu. Walaupun kita memakai kayak LKS ya, Bu ya, cuma bantuan pendamping. Sebenarnya LKS itu bukan buat kita sepenuhnya mengajar, cuma pendamping. Mungkin ada tugas apa yang kita ambilkan dari LKS kan bisa ya, Bu Titin. Biasanya seperti itu, kelas bawah ya. Dibandingkan kelas atas kalau dikasih tugas yang lebih ini kan dia langsung bisa mengerjakan. Tapi kalau kelas bawah, kalau nggak ada pendampingan yang lain selain buku LKS, itu kan untuk dia menyerapnya kan belum seperti kelas atas, seperti itu. Jadi ya bisa juga ya dengan dari YouTube kan lebih mudah, ada gambar-gambar, ada video gitu, mungkin lebih menarik ya Bu Titin ya. Iya, betul sekali. Jadi kita apa ya untuk memberikan anak kan anak zaman sekarang nih, zaman yang modern nih, mungkin anak suka orang mungkin tidak punya handphone. Nah, dia bisa mengakses dari handphone. Seperti itu ya, mungkin dengan blog atau tulisan di internet kan banyak sekali yang bisa kita gunakan dari aplikasi yang ada yang saat ini tersedia di sumber googling, bisa dari apapun. Seperti kita buka handphone aja kan ada TikTok lah. TikTok itu sumber belajarnya juga ada Bu sebenarnya. Seperti itu Bu Titin. Oh iya, betul sekali Bu Wulan. Saya yakin sekali Ibu bisa menggantikan berbagai macam sumber belajar pasti yang bisa membuat antusias anak-anak untuk bisa belajar dan mencapai apa yang diinginkan Bu Wulan. Ya. Jadi sekarang apa tahu rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu itu Bu Wulan itu? Ya, gini ya Bu, dari obrolan kita ya, saya hanya sharing saja dengan Bu Titin untuk permasalahan yang saya hadapi ya Bu ya. Pertama, saya akan mengajarkan siswa itu pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Ya dari tadi ada game, ada ice breaking, dan dengan menggunakan sumber belajar. Mungkin saya bisa apa ya mengambil video misal pembelajaran IPAS ya Bu ya. Saya bisa ngambil video materi ini nanti di Google kan biasanya sudah ada contoh video-video ya Bu ya. Jadi nanti pas pembelajaran, pas kita ngasih ke siswa itu kita putarkan video dulu ya Bu Titin. Jadi anak ayo kita tonton dulu video di depan ya. Nanti setelah memberikan video itu mungkin dengan video atau gambar anak itu cepat menyerap ya Bu ya. Kalau menurut Iya, saya betul. jadi pada dia membaca gitu kan. Gambar-gambar yang warna-warni, menarik itu mungkin membuat siswa lebih tertarik kan daripada dengan disuruh membaca yang sangat panjang kan melelahkan buat siswa. Seperti itu ya Bu ya. Yang kedua mungkin ya Bu ya saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dari tadi masalah yang saya hadapi karena masih ada siswa yang tidak mengumpulkan kan ya Bu ya, mungkin dia terlalu lelah atau bagaimana ya, saya memberikan tugas yang sedikit saja tapi materinya ada kayak gitu, jadi ada bobotnya dalam materi tapi nggak terlalu banyak-banyak buat misalnya di sekolah sudah saya kasih tugas ya Bu, mungkin di bawah rumah nggak terlalu banyak kayak seperti itu. Terus kemudian bentuk tugasnya itu yang sesuai dengan minat anak. Jadi minat dan bakat muridnya itu kita selami dulu kan sebelum kita mempelajari anak tersebut. Oh ini dia ke sini, oh dia ke sini kayak gitu. Jadi kita bukannya mau mengelompokkan ya Bu ya, cumanya kita hanya ingin tahu aja sih. Oh ini anak itu berkembangnya atau bakat minatnya di mana kayak gitu. Seperti itu Bu. Terus kemarin kan kita pas waktu modul 2.3 ini kan mempelajari pembelajaran berdifferensiasi ya Bu. Iya, Nah, itu bisa kita melaksanakan seperti itu ya Bu ya dengan RPP yang kita buat kan ada produk, ada konten ya Bu ya itu. Ya, jadi kita ada visual, ada video, ada yang non visual kayak gitu kan. Nah, jadi kita bisa menerapkan pembelajaran seperti itu di kelas Bu. oh, iya. Bagus sekali rencana Ibu.
Mudah-mudahan berhasil. Terus setelah ini komitmen Ibu terhadap rencana ini bagaimana? Ya, komitmen saya ya Bu ya terhadap rencana ini ya, saya akan membuat pembelajaran yang mengasihkan. Contohnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi kan banyak ya Bu ya, kemarin saya pas di guru penggerak itu sudah mendapatkan pembelajaran itu ya Bu, alhamdulillah ya. Jadi bisa kita terapkan nanti di sekolah dalam pembelajaran. Dan saya sebelumnya itu juga tidak tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Ternyata setelah kita membuat atau merencanakan itu kayaknya kalau kita pakai lebih mengasihkan gitu Bu Titin ya. Yeah. Kemarin sudah kan membuat RPP tentang itu. Terus kita ada kemarin ada loka karya juga kita diajarkan pembelajaran itu dan membuat RPP ya Bu ya. Dan saya juga akan menggunakan banyak sumber belajar. Nanti tak carikan apa yang siswa menarik dan membuat siswa lebih tertantang lagi mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi biar datang ke sekolah itu dia tidak lesu ya Bu ya. Oh, Yeah. datang ke sekolah itu lagi ada tugas lagi kayak gitu. Tapi kalau ada yang lebih menarik kan dia lebih semangat lagi ke sekolah. Ya asik, besok ini ya ketemu dengan pelajaran ini lagi ya kayak gitu kan. Jadi anak-anak lebih menyukai gitu loh Bu. Jadi datang ke sekolah dengan hati yang senang, hati yang gembira seperti itu ya. Yang saya kedepannya pinginnya seperti itu Ibu. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Bu Titin ya. Iya, bagus sekali Bu, saya sangat mendukung sekali. Jadi dari referensi tadi Ibu bisa melaksanakan, tapi jangan lupa nanti untuk mencatat sebelum Ibu berinteraksi dengan saya, maksudnya kita berkolaborasi tentang permasalahan ini. Jadi kita lebih tahu perkembangan kemajuan dari sebelum ya, dan sesudahnya. Jadi sebagai refleksi saja. Gitu ya. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu Wulan. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Titin untuk sharing dan waktunya yang sangat baik untuk hari ini ya Bu. Mudah-mudahan saya dan Bu Titin bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Amin. Amin. Titin atas waktunya untuk hari ini. Besok kalau saya ada masalah lagi saya bisa sharing dengan Bu Titin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kasus dulu. Saya stop dulu nggih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin. Saya wali kelas 1 di sekolah saya. Saya mempunyai masalah. Anak didik saya hampir 50% belum bisa lancar membaca. Dan untuk pengumpulan tugas di rumah itu juga sering lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Titin ya cantik. Apa kabarnya Bu Wulan hari ini? Sangat baik sekali Bu Titin. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Wulan ya. Ya Bu Titin, amin. Bu Wulan, bolehkah saya minta waktunya? Boleh Bu. Iya, Bu Wulan ada acara enggak di? Tidak Bu, saya hari ini lagi free tidak mengajar. Oke,
Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan, tentang permasalahan saya. Oke Bu, baik, saya dengarkan. Terima kasih. Akhir-akhir ini tuh murid saya tuh, harusnya dari semester 1 itu harusnya sudah bisa baca setelah semester 1, tapi kok ini 50% kok belum bisa. Saya tuh sampai jejek loh. Eh, Oh, nah terus, untuk pengumpulan tugas, hanya 5 itu katanya lupa terus, itu bagaimana Bu? oh gini. Eh, jadi menurut saya ya Bu Titin ya, Nah, eh, untuk kita sharing ini yang ingin diharapkan Ibu Titin dari sharing itu apa sebenarnya? saya tuh minta, pendapat, solusi bagaimana saya memecahkan masalah ini, karena ini, termasuk beban mental saya, karena, eee, harusnya anak ini bisa setelah semester 1 untuk melangkah ke semester 2 paling tidak, 70-80% lah anak itu bisa, membaca. Tapi kok ini 50% belum bisa, bagaimana, saya minta solusinya, Bu Wulan. Oke, baik Bu Titin. Nah, gini ya, hal apa saja sih yang menurut Bu Titin nih ya, yang anaknya belum bisa membaca, terus dalam mengumpulkan tugas di rumah aja masih kurang itu, kurangnya apa sih menurut Bu Titin, antusias apa sih yang dalam pembelajarannya atau dalam membacanya itu kurang itu apa menurut Bu Titin? Kalau yang saya ingat sih ya, saya itu kok terlalu monoton ya, terlalu menuntut kayak gitu, istilahnya terlalu menuntut. Karena, Hmm, di sisi lain, saya itu juga dituntut gitu loh, dituntut betul. anak dituntut orang tua, "Bu, anak saya sudah bisa baca belum? Bu, anak saya itu gimana?" Lah, ini merasa beban mental saya, jadi saya, eee mereka menuntut saya untuk anak itu bisa baca. Nah Hmm, itu menjadi saya, karakternya ya gimana ya, saya hanya menuntut. Mungkin anak-anak itu, merasa bosan, hmm. wah didikte terus, dianu terus, seperti itu. Jadi, eee, anak merasa tidak antusias dalam pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Yang Hmm. kedua, itu, saya tidak memberi kesempatan anak itu untuk, eee, memberikan pendapat atau anu tadi, anak itu harus menurut sama saya, gitu, Bu. Oh, ceritanya seperti itu ya Bu Titin ya? Terus Iya, Ibu selama 1 semester itu ya, kan Ibu sudah mengenal siswa Ibu satu persatu ya di kelas 1 ya. Terus gini Bu, kira-kira apa aja sih yang membuat murid Ibu itu misalnya yang menyebabkan murid itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran itu apa Bu dalam 1 semester ini? iya, setelah saya, merenung, saya berpikir, "Oh ternyata apa ini ya, coba saya, mencari solusi, gimana untuk pembelajaran yang mengasihkan dan Hmm, tidak monoton di dalam ruangan terus itu loh, Bu. Itu hmm. bagaimana, Bu? Bu Wulan? Hebat sekali Bu seperti itu. Saya sependapat loh dengan Bu Titin seperti itu. Karena menurut Ibu, pendapat apa sih yang bisa membuat murid-murid asik itu dan tidak membosankan di dalam pembelajaran Ibu itu? Misalnya gini Bu, kan ada yang belum bisa membaca tuh. Iya, Dengan cara apa Ibu agar, siswa itu, bisa apa ya, ibaratnya bisa mengikuti apa yang dikatakan Ibu? Misalnya dengan cara apa sih kalau, siswa kelas 1 itu agar lancar membaca dengan cara apa? Contohnya saja Bu Titin seperti apa? oh iya, Mmm, eee, nah saya ingin menerapkan sistem, eee, membuat mhm, video tentang, lagu-lagu anak-anak, huruf abjad yang menyenangkan. Jadi mhm, anak-anak tidak hanya menghafal, mhm, eee dengan mengingat, kalau mengingat kan anak sering gimana, tidak merasa tertantang, tertarik, dan tidak mengasihkan kan. Terus saya membuat, video tentang pembelajaran,
menghafal ejaan huruf, terus satu suku kata dengan nyanyian-nyanyian itu mungkin anak bisa lebih tertarik gitu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Ya mungkin bisa juga mungkin dengan games juga ya, Bu, ya, Titin ya. Mungkin anak kelas 1 kan sebenarnya aktif ya, Bu, ya. Anak kelas 1 sebenarnya aktif, tapi aktifnya kan ya namanya baru kelas 1 ya, Bu Titin. Dibandingkan Iya. dengan kelas 3 punya saya kan anaknya ya lebih ekstra kelas 3 gitu ya menanganinya ya. Terus gini Uh, Bu, tadi kan membaca lah. Kalau mengenai tugas tadi itu loh Bu, yang belum mencapai juga itu penyebabnya nopo nggih Bu? Kira-kira apa? uh, untuk tugas-tugas itu biasanya anak itu sering lupa karena saya tanya itu biasa main game. Oh ya. Terus terlalu asik dengan bermain dengan teman, terus sering kecapean, terus ketiduran, berbagai alasan ia lontarkan kepada saya. Mhm. Itu. Terus Hmm. dalam pembelajaran pun juga terus menjadi tidak semangat. Gitu. Oh iya. Oh ya Bu Titin, kalau seperti itu ya, saya tanya, Ibu itu pas memberikan materi di kelas 1 nih ya, itu menggunakan sumber belajar apa ya Bu ya? Kalau saya boleh tahu, sumber belajar apa yang Ibu berikan ke anak kelas 1? Iya, waktu itu cuman buku itu paket saja dan LKS. Jadi eh, saya belum belum ke YouTube itu, belum ke yang model IT. Nah, terus sekarang saya sudah mencoba untuk membuat PPT itu untuk biar anak lebih paham dengan video dan gambar yang menarik ya gitu Bu. Iya. Iya sih bagus sekali itu Bu kalau seperti itu biar anak kan anak kelas 1 kan sebenarnya warna-warni gitu ya, belajar warna gitu kan lebih Iya. ya Bu ya. Apalagi kalau lagu-lagu yang senang, ceria gitu kan membuat anak juga lebih bahagia ya Bu Titin ya. Hmm. Memang harus banyak variasi belajarnya. Terus gini Bu, jadi sekarang apa rencana yang Ibu lakukan setelah nanti ini menyelesaikan apa solusi dari permasalahan itu? Ya, saya dalam setelah berbincang-bincang dengan Bu Wulan ya, saya mempunyai gambaran untuk membuat merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Jadi kemarin saya membuat pembelajaran yang monoton dengan anak membayangkan, bukan dengan eh, fisik aksi nyata dengan video-video. Nah, sekarang saya akan membuat video pembelajaran yang mengasihkan, yang membuat anak lebih tertarik, lebih mengasihkan, biar anak nyaman dalam pembelajaran dan suka dalam terutama suka dulu dalam mata pelajaran itu, Bu. Kalau sudah suka, anak pasti mudah dalam mengerjakan semua tugasnya. Untuk yang kedua, nah, untuk tugas-tugas itu saya berkolaborasi dengan wali di dalam grup itu juga ibaratnya istilahnya mengingatkan. Nah, karena anak-anak alasannya berbagai alasan. Oh, enggak dikasih tahu ibu, enggak diberitahu oleh ibu karena kan yang di grup itu kan ibu sama ayah gitu lah. Nah, oh itu lah setelah saya memberikan tugas nah, hanya sedikit, hanya 5, hanya sekedar untuk dia belajar di rumah. Itu saya kolaborasi dengan wali, yang akhirnya, nah itu bisa terrealisasi. Dan untuk pembelajaran saya juga kemarin saya monoton, tidak ada ice breakingnya, tidak ada, hanya cuman berdoa, kita memulai pembelajaran, merefleksi yang kemarin, terus pembelajaran selanjutnya, mengeja. Dan sekarang saya mencoba untuk setiap hari mencongak.
Jadi mencongak untuk anak itu menghafal huruf. Dari 1 hari membaca, 1 hari berhitung selama 5 menit itu bergantian. 1 hari membaca, nah itu dari soal kalau membaca itu 5, kalau berhitung itu 10. Nah, itu cuma singkat-singkat biar anak itu mudah mengingat dan membuat poster huruf-huruf anak yang membuat sendiri. Jadi anak bisa oh itu tulisan A B C D yang membuat saya gitu. Jadi anak hafal sambil tolah-tolah yang belum bisa itu. Kemarin kan tidak ada di kelas itu cuman los polos nggak ada gambar cetek bengek itu nggak ada. Nah itu ada huruf-hurufnya, terus ada nama bilangan dan lambang bilangan itu jadi anak yang membuat anak bisa oh itu yang membuat saya oh bisa jadi dengan pensil warna Ibu Ya, itu. Ya itu bagus sekali Bu Titin ya. Mungkin dengan cara yang Ibu Titin terapkan di sekolah ya, jadi membuat anak lebih antusias dan dengan gaya belajarnya Bu Titin yang sudah baik menurut saya ya, itu kedepannya bisa membuat anak lebih bahagia, kreatif, bernalar kritis ya Bu ya, seperti profil pelajar Pancasila yang diinginkan ya Bu ya. Ya. Terus gini Bu, apa sih komitmen Ibu lagi terhadap rencana yang tadi yang Ibu sudah sebutkan itu nanti komitmennya seperti apa ya Bu kalau saya boleh tahu? Saya ingin membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas. Saya seminggu 2 kali itu mengajak anak itu ke luar kelas. Jadi kita membuat fasilitas pembelajaran itu tidak hanya dengan IT, tapi juga dengan benda nyata yang ada di sekitar kita. Jadi saya memanfaatkan benda di dalam kelas, juga di luar kelas. Jadi anak itu merasa fresh dalam pembelajaran. Oh, ini kalau namanya nama bilangan dan lambang bilangan itu di dalam kelas ada. Contohnya ada meja, jumlahnya berapa, kursi, buku, pensil, itu juga sebagai alat media. Terus di luar juga, di luar saya ingin menerapkan seperti tebak-tebakan di pembelajaran di luar. Itu misalnya, oh yang di sana itu mencari daun berapa itu. Oh di situ ada sepeda yang BMX itu ada berapa itu. Jadi ada banyak model pembelajaran nyata yang bisa dimanfaatkan dan anak itu real nyata menghitung dengan asik 1, 2, 3 gitu. Jadi anak merasa dia tuh tidak belajar tapi dia belajar asik, anak suka dengan kerja kelompok, yang satu menghitung, yang satu menulis, itu secara bergantian, terus tebak kuis seperti itu. Terus Jadi ya Bu ya, anak itu tidak terasa waktunya, tahu-tahu pulang gitu ya kalau anak biar nggak bosan juga kan seperti itu ya. iya Ya. seperti bermain tebak kuis itu dan saya menggunakan sumber belajar untuk mengeksplor sehingga murid-murid itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya membuat murid-murid saya itu merasa senang, kegiatan dengan menyenangkan tanpa ada paksaan dari si anak itu. Dulu kan saya memaksa anak itu bisa, tapi karena saya sudah belajar di guru penggerak filosofi Ki Hajar Dewantoro dan saya tuh harus menuntun, membimbing, oh ternyata apa yang saya terapkan itu salah. Saya bersyukur sekali di sini bisa menerapkan seperti itu. Saya mencoba untuk merubah semuanya, image saya dan anak-anak juga merasa senang sekali dengan pembelajaran dengan mengasihkan dipanggil ibu sebelum itu sepeda motor saya mati sudah dikeruyuk loh. Sama Bu, jadi salami gitu ya. Iya, itu. Baru datang ini lepas helm juga sama Bu. Bu, Iya. selamat
pagi kayak gitu kan. Ya Iya. rasanya manis gitu ya, Bu, ya. Iya. Menantikan gurunya datang seperti itu kan. Nah, ya Iya. sama ya, Bu, ya berarti ya, Iya. Bu. Wah, itu sangat bagus sekali, Bu, menurut saya ya untuk ke Hmm. depannya Bu Titin, untuk memajukan sekolahnya Bu Titin. Ya Hmm. semoga ke depannya muridnya tambah banyak ya Bu Titin ya. Iya. Nah, seperti itu kan nanti dari orang luar, oh itu loh SD itu sekarang seperti itu, mengembangkan dengan materi kan nanti lebih, oh iya kita sekolahkan anak di situ aja ya Bu Titin, ya Iya. ibu-ibu misal dengan tetangga ibu kan sepertinya di sono kan banyak ya Bu ya di dekatnya Iya. rumah Bu Titin itu ya. Iya. Ini ya Bu ya, saya sangat mendukung sekali, terus mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu Titin inginkan. Gitu ya. Amin, terima kasih. Amin. Dan alhamdulillah muridnya juga bertambah. Dulu muridnya cuma 6, 7. Ya. Sekarang sudah bertambah, alhamdulillah. Alhamdulillah Terima banget ya kasih. Bu ya, iya. Terima kasih Bu Wulan. Sama Bu, murid saya juga bertambah, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bu Ya, Wulan atas waktunya, sharingnya. Saya sangat senang sekali. Pikiran saya juga lega plong gitu loh. Semua apa yang saya permasalahan itu tidak menjadi beban buat saya. Semoga kita menjadi guru-guru yang guru yang diidam-idamkan gitu. Terima amin. kasih Bu Wulan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Selamat beraktivitas, Bu Titin. Sukses. Sampai jumpa kembali. Dadah. Ya.